Kolonoskopi adalah proses pengecekan usus dengan cara memasukin alat seperti selang yang sudah dilengkapi kamera melalui anus. Assalamualaikum, kita lanjut part 2 ya. Aku ceritain lagi untuk proses pengobatan yang lagi aku jalanin. Jadi setelah Lebaran aku kembali lagi check up sama dokter setelah dapat hasil dari CT scan. Deg-degan sih. Deg-degan banget sama hasil CT scan gitu. Terus ternyata hasil CT scan-nya menunjukkan kalau aku harus menjalani proses kolonoskopi. Proses kolonoskopi itu adalah proses pengecekan usus secara detail dengan menggunakan alat yang dimasukkan melalui anus. Ternyata di rumah sakit ketiga ini alatnya itu lagi rusak. Akhirnya aku dirujuk ke rumah sakit yang keempat yang punya alatnya lebih lengkap. Nah, di sana aku ketemu dokter penyakit dalam yang katanya itu sudah punya lisensi untuk menangani proses kolonoskopi. Nah, aku konsul sama beliau. Nah, dokternya bilang, ya dia tanya gitu tentang riwayat masalah pencernaan ini, tentang buang air besarnya itu lancar atau enggak. Pokoknya dia diagnosa aku, bilang katanya ini saya curiga kamu flu usus katanya gitu. Ya udah kamu langsung di kolonoskopi. Tapi bukan saya yang menjalani kolonoskopinya, ada dokter yang lain yang khusus. Karena saya dapat info dari rumah sakit ketiga itu katanya beliau yang punya lisensi. Ternyata ada dokter yang lain yang akan menjalankannya. Jadi bukan dokter yang itu. Lalu saya dijadwalkan lah untuk kolonoskopi gitu. Saya pikir kalaupun juga dirawat paling 1 atau 2 hari aja. Ternyata saya harus dirawat selama 3 hari. Di sana hari pertama itu masih bisa melakukan aktivitas yang wajar lah gitu, masih bisa mandi, masih bisa makan, masih nggak terlalu lemes juga badannya. Di hari kedua dokter bilang harus minum obat pencahar untuk nguras ususnya gitu, karena mau proses kolonoskopi gitu. Jadi ususnya harus dibersihkan dulu, dikuras dulu. Saya minum obat pencahar, lalu saya dikasih makan cuma bubur saring. Mereka bilang katanya hanya boleh makan bubur saring sama air putih, selain itu nggak boleh gitu. Lalu saya ikuti semua dari saran-saran pihak rumah sakit. 2 hari saya menjalani proses pengurasan usus itu sendiri ya gitu. Terus saya buang-buang air banget sampai nggak bisa tidur, sampai badan juga lemes karena cuma makannya juga bubur saring gitu. Jadi udah buang-buang, terus juga makanan yang masuk juga sedikit, mulut juga mual, ada muntah sedikit. Nah, di hari yang ketiga baru dijadwalkan untuk tindakan kolonoskopi. Nah, saya pikir tindakan itu bukan termasuk tindakan operasi karena hanya memasukkan alat melalui anus gitu. Ternyata pada saat sebelum dilakukan tindakan kita diberikan selembaran. Jadi isinya tuh ada yang disampaikan itu ada kalau kita menyetujui untuk proses operasi dan biopsi gitu. Nah, saya tanya kenapa operasi, memang apa yang harus dibedah gitu. Oh enggak Bu, ini memang prosedurnya memang termasuk operasi gitu. Masih masuk tindakan operasi, hanya bedanya tidak dibedah. Nah, nanti Ibu tetap dibius. Oke. Saya lakukan semua yang diperintahkan gitu. Jadi pas hari tiba itu di ruang kolonoskopi, saya dicek lagi tensi darahnya, ternyata drop gitu. Padahal paginya tensi darah saya tuh udah normal ya. Itu ternyata pada saat masuk ruangan malah drop, mungkin karena stres ya lihat ruangan alatnya di sana sini gitu. Sempet deg-degan gitu. Ya campur aduk lah perasaannya pas di dalam. Akhirnya pas ditensi ulang itu jauh banget gitu dari hasil tensi yang waktu pagi sebelumnya, karena aku tindakan tuh sebelum zuhur ya. Terus akhirnya dikasih lah cairan, aku nggak tahu apa,
untuk menaikkan tensi. Jadi setelah dikasih cairan itu, tensi aku mulai naik, baru bisa dilakukan tindakan. Karena kata dokter kalau tensinya rendah itu belum bisa dilakukan tindakan. Akhirnya setelah tensinya normal baru mereka lakukan tindakan. Aku dibius, dan dibiusnya juga bukan kayak yang waktu operasi usus buntu sebelumnya ya, karena biusnya bukan anestesi dan bukan di punggung. Kalau yang kemarin itu biusnya di tangan, jadi dimasukkan obat biusnya melalui infus gitu. Habis itu aku nggak ngerasa apa-apa, dan pada saat proses itu aku dengar ada orang teriak-teriak bilang sakit gitu. Aku tuh dengarnya seperti itu, dalam hati mataku merem, dalam hati tuh siapa yang berisik gitu kan, kok teriak-teriak begitu bilang sakit, apa ada yang tindakan juga bareng aku gitu kan dalam hati. Tapi aku nggak bisa lihat apapun karena mataku merem. Jadi setelah proses kolonoskopi itu selesai, karena suami yang tungguin, ternyata yang teriak-teriak itu aku sendiri gitu. Aku yang ngerasain kesakitan, tapi aku nggak ngerasa dan nggak sadar ada rasa sakit atau apa, aku nggak ngerasa gitu. Cuman dari teriakan itu, ya sebenarnya itu teriakan aku kalau aku ngerasa kesakitan gitu. Oke, selesai kolonoskopi. Ternyata dokter diagnosa aku ada polip di usus ya. Gitu, polip ini adalah jenis penyakit usus yang merupakan tumor jinak. Jadi nggak bahaya sama sekali, cuman mengganggu. Dan ada hemoroid. Hemoroid itu adalah kayak bentol-bentol gitu. Nah itu yang sering orang bilang adalah wasir gitu. Aku didiagnosanya hemoroid sama polip usus. Akhirnya dokter kasih aku obat beberapa macam, termasuk obat hemoroid, obat ususnya juga. Dan di situ aku mulai agak lega karena aku akhirnya dapet obat usus gitu. Karena dari proses awal itu, setelah hasil USG keluar, didiagnosa ada penyumbatan usus, ternyata belum dikasih obat usus juga, baru dikasih obat ususnya setelah keluar hasil kolonoskopi. Lalu lanjut untuk kata dokter, nanti kamu harus balik lagi untuk dicek lagi ya, kata gitu, check up lagi. Setelah check up lagi, masih ada keluhan gak bu gitu. Aku masih ngerasa perut aku masih nggak baik gitu, cuman memang nyerinya berkurang. Terus dokter bilang, bu ini ibu harus operasi hemoroidnya, kata gitu. Loh kok operasi? Saya deg-degan juga ya dengar kata operasi. Setelah dokter bilang operasi, bisa sih bu sebetulnya kalau nggak operasi, ibu minum obat, cuman proses penyembuhannya agak lama. Aku pikir karena diagnosa penyakitnya ada 3 jenis gitu, lambung iya, usus iya gitu, hemoroid iya. Jadi aku tanya, ya udah dok, lakukan aja yang terbaik menurut dokter. Akhirnya dokter menyarankan untuk operasi. Dirujuklah ke dokter bedah. Ini di rumah sakit keempat ya. Nah setelah ketemu sama dokter bedah seminggu nggak nyampe seminggu kemudian ya, cuman berapa hari kemudian mau ketemu dokter bedah. Kata dokter bedahnya, alhamdulillah bu, ini hemoroidnya masih grade 2, ibu belum perlu atau belum urgent untuk operasi, karena sayang banget kalau ibu harus operasi gitu. Penyembuhan setelah operasi hemoroid ini nggak mudah, dan itu prosesnya lebih lama karena proses pemotongannya itu kan di bagian anus ya. Karena aku jenis penyakit hemoroidnya itu grade 2 dan hemoroid eksternal, jadi di luar benjolannya itu. Lanjut di part 3 ya.